Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Loksado. Siapa yang tak mengenal pesona alamnya yang masih asri, rindang dan sejuk? Tentulah pelancong baik dari Kalimantan Selatan maupun nasional hingga internasional juga mengenal Loksado. Lantas, siapa yang menyangka saat kita menaiki rakit dari Paring atau bambu dari Loksado hingga Lumpangi, tentulah melewati jembatan Ayun yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju alkah pemakaman para habaib Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah Bukit Langgara yang lebih dikenal dengan pemakaman Habib Lumpangi. Di sanalah terdapat kubah utama yang apabila masuk lokasi pemakaman Habib Lumpangi langsung berjumpa dengan kubah Habib Abu Bakar bin Hasan bin Hashim Assegaf. Berikut akan kami ulas sedikit riwayat tentang beliau. Syahid Abu Bakar bin Habib Hasan bin Hashim bin Muhammad Assegaf atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Lumpangi adalah salah satu ulama berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Hulu Sungai Selatan. Nama Habib Lumpangi diperoleh karena beliau mensiarkan, menyebarkan, dan mengajarkan agama Islam berdakwah di Lumpangi, tepatnya di kilometer 21 Pantai Ulin, yang dulunya Balai Ulin, Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurut cerita tetuha masyarakat setempat, kakek-kakek mereka sempat hidup sejaman dengan Syahid Abu Bakar tersebut. Ketika warga kampung Hamawang banyak yang menghindar dari kesewenangan penjajah Belanda dan memilih menetap menjadi orang gunung di kampung Lumpangi. Disebutkan bahwa perawakan beliau tinggi besar dan memiliki janggut yang panjang sampai ke dada. Beliau adalah keturunan Habib Zuriat Rasulullah dengan marga Assegaf yang berasal dari Hadramaut, Yaman, Yordania yang hijrah ke Lumpangi. Assegaf adalah salah satu fam atau marga dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain Assegaf. Dalam arti bahasa Arab adalah atap yang bermaksud atapnya para wali, atapnya para fam atau marga karena aulia terbanyak, termasyhur dan terkemuka dari Assegaf. Fam atau marga lain terbanyak pecahan Assegaf pendahulunya yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf yang mana juga dijuluki Muhammad Faqih Al-Muqaddam Tsani. Syahid Abu Bakar bin Hasan Assegaf adalah seorang yang alim lagi berpengaruh di Hulu Sungai Selatan. Beliau menuntut ilmu agama dan ilmu lainnya dari guru beliau yaitu ayah dan kakeknya sendiri bernama Habib Hasan dan Habib Husin rahimahullah. Syahid Abu Bakar bin Hasan Assegaf hidup di paruh akhir abad ke-18 Masehi. Menurut angka tahun dinisan beliau tercatat wafat pada tahun 1902 dalam usia dewasa. Beliau bermakam di Alkah Balai Ulin, Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurut folklore setempat, pembawa agama Islam yang pertama di wilayah Pegunungan Meratus adalah Habib Idrus bin Hashim bin Muhammad Assegaf beserta saudaranya yang bernama Habib Hasan bin Hashim bin Muhammad Assegaf yang sekarang bermakam di Desa Taniran, Kubah 500 meter dari Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Taib atau Datu Taniran. Para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut konon berasal dari Hadramaut yang menginjakkan kaki pertama di Bandar Masih atau Banjarmasin. Setelah sempat beberapa waktu menetap dan memperistri seorang warga di kota Bandar itu atau Banjarmasin yang melahirkan seorang putra bernama Habib Ali bin Idrus Assegaf. Habib Idrus beserta keluarga tersebut kemudian berpindah ke wilayah Banua Anam, tepatnya ke kampung Lumpangi. Konon, perjalanan ke kampung tersebut pada waktu itu ditempuh dengan hanya berjalan kaki dari kota Banjarmasin. Pemikiran dan kiprah Habib Abu Bakar Assegaf. Syahid Abu Bakar bin Hasan bin Hashim Assegaf nyail tarikat atau berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sangatlah antusias dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pegunungan Meratus bersama ayah dan paman beliau. Di antara desa-desa jamahan beliau dalam penyebaran agama Islam adalah Halunuk, Panggungan, Malinau, Muara Hatib,
Tanuhi, Hulu Banyu hingga pelosok Loksado. Syahid Abu Bakar bin Hasan bin Hashim Assegaf memiliki gambaran jamaah dakwah yang mirip dengan Wali Songo di tanah Jawa. Di kampung Lumpangi kala itu masih berupa kehidupan balai, yaitu Balai Ulin, dan di sana terdapat tokoh disebut dengan penghulu balai yang terkenal dengan kemampuannya mengobati orang sakit. Ternyata kemampuan medis Habib yang baru datang ke wilayah itu lebih tinggi darinya, sehingga warga balai sangat terkesima dan akhirnya mau menerima agama Islam. Bahkan disebutkan bahwa di antara tokoh Habib itu ada yang menikahi putri penghulu Balai Ulin. Sedangkan warga balai yang enggan menerima Islam akhirnya menyingkir sampai ke kampung Tanuhi sekarang, meskipun akhirnya terus didatangi oleh para Habib, sampai diperoleh kesepakatan bahwa Tanuhi merupakan batas wilayah Islam karena warga balai yang tetap dengan agama leluhurnya semakin menyingkir ke kampung Loksado. Dalam berdakwah tidak sama sekali menggunakan cara kekerasan. Beliau berdakwah dengan cara lemah lembut dan santun yang mana mencerminkan akhlak Rasulullah SAW, menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat Pegunungan Meratus. Setelah sekian lama berdakwah dengan sabar dan perlahan tapi pasti, semakin banyak warga masyarakat setempat yang dulunya tidak beragama atau ateis dan keharingan memeluk agama Islam. Kampung Lumpangi pun berkembang dengan pesat, dan setelah berhasil beradaptasi dengan masyarakat sekitar, beliau mulai berdakwah secara lisan di kalangan warga mengenai akhlak dan amalia serta ajaran lainnya. Setelah diterima dengan baik oleh warga Lumpangi, mereka pun bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Sedangkan rumah yang dipergunakan tempat mengajar dan berdakwah di kampung tersebut yang semula hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, lama-kelamaan menjadi penuh. Karena warga setempat makin bertambah yang menerima Islam, kemudian dibangunlah masjid dengan konstruksi yang sederhana, yaitu bertiangkan kayu sungkai, berdinding kajang dan beratapkan rumbia. Masjid inilah yang kemudian dikenal dengan Jannatul Anwar. Menurut pendapat masyarakat setempat, warga yang mengikuti pengajiannya tak hanya dari Loksado tetapi juga dari daerah lain seperti Kandangan, Barabai, Nagara, Amuntai dan beberapa daerah lainnya. Peninggalan Habib Abu Bakar Assegaf. Syahid Abu Bakar bin Hasan bin Assegaf pada masa beliau tinggal di Batu Tengah, tidak jauh dari Pantai Ulin, sempat memperistri seorang wanita dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Habib Husin dan Habib Ahmad. Keturunan-keturunan beliau sampai sekarang tersebar di hulu Sungai Selatan, diantaranya di Taniran, Kandangan Hulu, Bilui, Muara Banta, dan yang paling banyak di Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya. Di antara nama-nama keturunan beliau yang sampai sekarang masih hidup adalah Habib Aziz, Muara Banta, Habib Yahya, Telaga Bidadari, dan Habib Yadi, Muara Hatib. Syahid Abu Bakar bin Hasan Assegaf tidak diketahui apakah memiliki peninggalan tertulis. Hanya yang nampak dapat kita temui adalah Masjid Jannatul Anwar yang bertempat di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Desa Lumpangi, Simpang 3 arah Batu Licin. Masjid tersebut merupakan salah satu peninggalan beliau yang dibuat pada masa beliau berdakwah di Lumpangi bersama dengan ayah dan paman beliau. Adapun karamah yang dimiliki Syahid Abu Bakar Hasan Assegaf menurut penuturan Habib Aziz, pada zaman penjajahan Belanda, ia datang ke Kandangan yang berniat untuk mengusir beliau. Belanda mengajak beliau untuk beradu ilmu dengan perjanjian apabila Habib Abu Bakar kalah maka harus pergi dari tanah Kalimantan atau kembali ke Hadramaut. Habib Abu Bakar menerima tantangan tersebut, dan apabila Belanda yang kalah maka pihak Belanda lah yang pergi dari tanah Loksado dan jangan mengganggu dakwah beliau. Pihak Belanda pun menyetujui dan bertanya kepada Habib Abu Bakar, ikan apa yang sekarang berada dan ramai di Belanda? Habib Abu Bakar kemudian memetik buah nyur atau buah kelapa dan membelah buah nyur tersebut. Maka muncullah seekor ikan dari dalam buah nyur tersebut yang dimaksud oleh orang Belanda. Sesuai dengan perjanjian, maka pihak Belanda mundur dan menjauh dari wilayah Habib Abu Bakar.
Pernah juga terjadi setelah wafatnya Habib Abu Bakar, sebagian prajurit pahlawan bumi Pahuluan melarikan diri ke Kubah Habib Abu Bakar saat dikejar oleh Belanda. Karena menurut kepercayaan orang-orang tersebut, Habib Abu Bakar dapat menolongnya walaupun sudah wafat. Kepercayaan mereka pun akhirnya terbukti setelah mereka ditembaki oleh Belanda. Tak ada satupun peluru yang bisa mengenai mereka. Nah, itulah informasi seputar riwayat singkat Habib Lumpangi Abu Bakar bin Hasan bin Hashim Assegaf. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.